Senin kembali kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan melanjutkan dengan kajian singkat dengan tema-tema tasawuf, tema-tema sekitar kehidupan dan kematian yang biasa termaktub dalam literatur tasawuf. Tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga kita selalu dan selamanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pandai bersyukur. Salawat juga salam kita lantunkan untuk junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk juga bagian dari umatnya yang istiqomah untuk menjalankan sunnahnya dan mendawamkan salawat atasnya sehingga di yaumul hisab kelak kita mendapat syafaat dari beliau dan dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah rahimahumullah, tema kebahagiaan adalah tema besar dalam kehidupan manusia yang biasa dikonsepsikan dalam literatur agama, termasuk agama Islam. Sebelum saya memulai kajian singkat dengan tema kebahagiaan dalam pandangan tasawuf khususnya Imam Ghazali, saya akan memulai dengan cerita yang juga cerita ini pernah beberapa kali saya sampaikan dan tertulis dalam karya Imam Ghazali, Kimia Sa'adat atau Kimia Kebahagiaan, atau dalam bahasa Inggris ditulis dengan The Alchemy of Happiness. Jadi ada cerita seorang pria yang sedang berjalan di tengah gurun, kemudian ia tersesat. Di tengah-tengah kesesatan di gurun tersebut, tiba-tiba ada seekor singa yang mengejarnya. Belum lagi dia harus memenuhi dahaganya, memang sangat haus saat itu. Tiba-tiba ada seekor singa yang mengejarnya. Kemudian ia melihat di belakangnya seekor singa semakin dekat sehingga ia pun lari sekencang-kencangnya. Ia berharap di depan ada apapun itu tempat ia berlindung dari kejaran singa. Kemudian saat dia berlari dan tiba-tiba di depannya ia dapati ada lubang besar yang tanpa pikir panjang ia pun masuk ke dalam lubang tersebut. Ketika dia menceburkan dirinya ke dalam lubang, ia tersangkut dalam sebuah dahan yang menggantung di dalam lubang tersebut karena ia tidak sampai ke dalam dasar lubang tersebut. Saat ia sambil menggantung dirinya di atas dahan tersebut, di bawah ia melihat ada mulut naga yang menganga, ada mulut ular besar yang menganga seolah-olah siap menyantap si laki-laki yang sedang menggantung di dalam lubang sumur ini. Sambil ia menggantung, tiba-tiba ia melihat dua ekor tikus yang berwarna hitam dan putih sedang menggerogoti dahan tempat ia bergantung tadi. Sambil ia memperhatikan dua ekor singa yang terus menggerogoti, yang terus memakan dahan atau
batang tempat ia menggantung tadi, tiba-tiba penglihatannya, pandangannya melihat ada kumpulan lebah yang sedang mengisap atau bersarang di sarangnya tersebut dan menghasilkan madu. Tanpa pikir panjang, ia pun dengan sigap mengambil madu yang ada di depannya tadi, yang ada ia lihat di depannya. Kemudian ia pun merasakan begitu nikmatnya madu ini sehingga ia lupa akan bahwa nyawanya sedang terancam, bahwa ia baru saja tadi dikejar-kejar oleh singa, kemudian di bawah atau di dasar sumur tadi ada mulut naga yang sedang menganga, kemudian ada dua ekor tikus yang sedang menggerogoti dahannya, tapi itu hilang semua dan ia betul-betul menikmati madu yang ia lihat di depannya. Kisah ini mengingatkan kita, kisah yang ditulis oleh Imam Ghazali ini mengingatkan kita, memberikan metafora tentang kehidupan ini. Seekor singa ditamsilkan adalah umur kita yang selalu atau semakin pendek karena dikejar-kejar oleh ajal tadi. Kemudian ular yang sedang menganga di bawah atau di dasar lubang sumur tadi itu diibaratkan seperti atau ditamsilkan sebagai kuburan yang siap menampung kita kapan saja. Kemudian dua ekor tikus yang berwarna hitam dan putih itu adalah tamsil dari siang dan malam atau waktu yang terus berjalan. Waktu yang terus berjalan yang tidak mungkin mundur tapi semakin maju. Lalu madu yang dimakan oleh si laki-laki tadi diibaratkan sebagai apa? Ditamsilkan sebagai dunia. Jadi dunia yang ditamsilkan dengan madu tadi betul-betul melupakan semuanya. Ia yang sedang memakan madu dengan nikmatnya dan sangat membuat energinya bertambah, bahkan ia lupa dengan mulut ular atau mulut naga yang sedang menganga yang siap memakannya, kemudian lupa juga akan tikus yang sedang menggerogoti dahan tempat yang menggantung, melupakan semuanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dari kisah ini tentu kita bisa ambil hikmah tentang sebenarnya bagaimana dunia ini menurut pandangan tasawuf betul-betul sebuah tempat permainan dan senda gurau. Lalu bagaimana kebahagiaan sebenarnya? Bagaimana seseorang bisa mencapai kebahagiaan di dalam kehidupan di dunia ini? Menurut Ghazali, bahwa sebagian orang menganggap kebahagiaan sebagai sesuatu yang dapat dicapai dalam kehidupan mereka, atau selama hidup itu harus bahagia, atau umur ini harus dimanfaatkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia. Pendapat yang lain juga menyebutkan bahwa kebahagiaan hanya bisa didapat di dunia setelah kematian. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang kebahagiaan juga penderitaan.
kebahagiaan untuk orang-orang yang mukmin, kebahagiaan untuk orang-orang yang saleh, kebahagiaan untuk orang-orang yang sabar. Juga ada penderitaan bagi orang-orang munafik, penderitaan bagi orang yang berbuat zalim. Di banyak tempat di dalam Al-Quran menyebutkan tentang kebahagiaan juga kesengsaraan yang ujungnya atau tempat kembalinya adalah nanti di akhirat, yang itu ada surga dan neraka. Hadirin jamaah rahimakumullah, menikmati dunia hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu terbatas. Bila kita menganggap bahwa pendapat bahwa kebahagiaan harus benar-benar diekspresikan selama hidup di dunia ini, kebahagiaan harus dicapai selama kita hidup di dunia ini, bahwasanya pandangan tersebut menurut Imam Ghazali itu pandangan yang tidak tepat, karena kehidupan atau menikmati dunia ini untuk jangka waktu yang terbatas, atau sampai mati atau ajal menyebut selesai sudah. Dan lamanya dunia ini juga tidak sebanding dengan seperseribu pun dunia berikutnya atau akhirat. Jadi kehidupan dunia ini seperseribunya pun tidak sebanding dengan kehidupan di akhirat. Dan oleh karena itu lalu bagaimana kebahagiaan itu yang seharusnya, atau bahagia yang seperti apa untuk manusia ini? Sebelum sampai kesimpulan tersebut, Ghazali juga menolak bahwa pandangan misalnya dunia ini hanya tempat atau tempat yang layak dihina, atau tempat buruk yang tidak layak kita harus membangga-banggakannya. Memang betul dunia ini segala macam atau bentuk dari permainan senda gurau, kemudian sandiwara, ada semua dunia ini. Tetapi untuk sampai ke akhirat itu kita harus tinggal di dunia. Bagaimana kita mencaci maki dunia ya, untuk menuju akhirat. Tetapi pergunakanlah kehidupan di dunia ini, kebahagiaan di dunia ini untuk mencapai akhirat. Jadi tidak pantas juga terlalu mencaci maki dunia ini, tapi gunakan kehidupan di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Imam Ghazali juga menolak pandangan lainnya tentang yang menganggap bahwa dunia ini adalah segala-galanya dan tujuan hidup. Pandangan pertama, mereka yang percaya bahwa tujuan manusia atau hidup dunia ini hanya sebentar, oleh itu maka kita harus bekerja keras untuk mendapatkan makanan sehingga dengan memperolehnya memperoleh kembali tenaga untuk bekerja, dan pekerjaan begitu terus-menerus siklusnya sampai meninggal. Bekerja keras, kemudian dapat imbalan dari kerja keras itu, kemudian beli makanan, kemudian setelah habis bekerja keras lagi, begitu terusnya sampai meninggal. Yang kedua adalah pandangan yang melihat dunia ini dengan nafsu, bersikukuh bahwa tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan, dan mereka menganggap kebahagiaan tersebut mencakup pemuasan nafsu dalam makanan, hubungan biologis. Ya, lebih banyak yang dilakukan untuk itu, lebih banyak kegiatan dilakukan untuk dua hal tersebut, maka lebih banyak mendapatkan kebahagiaan. Pandangan ini juga tidak benar secara seluruhnya, ya, karena itu semua juga tidak membuat kebahagiaan abadi. Kemudian ada yang menganggap memiliki kekayaan yang banyak sebagai kebahagiaan yang menjadi tujuan hidup manusia. Seseorang lebih kaya, dia akan lebih bahagia. Jadi teruslah yang dikejar adalah kekayaan untuk mencapai kebahagiaan. Padahal tidak begitu juga konsep dasar kebahagiaan. Karena kita lihat juga banyak orang yang kaya belum tentu juga hidupnya bahagia, atau banyak orang yang bahagia yang dia juga sebenarnya tidak kaya. Beberapa
Pendapat lain mengatakan kebahagiaan adalah ketenaran, kepopularitasan. Jadi popularitas sesuatu yang mereka capai, cara-cara dengan kehidupan yang hedonis, kemudian memamer-mamerkan atau mencolok. Ini adalah juga bagian atau tujuan yang kadang menjadi bagian dari hidup mereka. Beberapa orang lain juga percaya bahwa kebahagiaan terletak pada martabat dan pengaruh. Oleh karena itu mereka percaya bahwa upaya harus dilakukan untuk mencapai kekuasaan, kewibawaan, ya. Karena untuk sampai ke situ tentu menurut orang-orang yang menjalankan pendapat ini bahwa kebahagiaan hanya dapat melalui jabatan. Jamaah rahimakumullah, padahal konsep kebahagiaan itu juga ada sisi positifnya. Jadi memang kita juga harus bahagia dalam kehidupan ini. Pandangan yang benar tentang tujuan manusia mempertimbangkan kehidupan, mempertimbangkan kebahagiaan di dunia lain. Jadi kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan yang kita capai di dunia ini sebenarnya atau sebaiknya atau seharusnya kita menjadikannya sebagai kebahagiaan untuk di akhirat. Jika fondasi yang kita gunakan seperti itu, artinya dengan kebahagiaan di dunia untuk kebahagiaan di akhirat, kita bisa mengendalikan sifat-sifat nafsu atau sisi negatif yang ada dalam diri kita. Karena selalu kita pertimbangkan bahwa kebahagiaan ini untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang aku dapatkan di sini, kebahagiaan yang aku ingin dapatkan di dunia ini sebenarnya untuk kebahagiaanku di akhirat. Jadi seimbang mendapat kebahagiaan di dunia sesungguhnya untuk tujuan di akhirat. Jadi kebahagiaan ini telah menjadi poros utama ajaran seluruh nabi dan seluruh kitab suci yang diwahyukan telah mendorong manusia menuju kebahagiaan tersebut. Begitulah atau tujuan nabi pun diturunkan dengan membawa kitab suci, tentu supaya umat manusia ini mendapat atau menjalani kehidupan dengan pedoman dan panduan yang itu membuatnya bahagia di dunia, juga menjadi jembatan menuju kebahagiaan di akhirat. Sa'adah di dunia wal akhirat, sa'adah darain, kebahagiaan di dua alam. Kebahagiaan akhirat sesungguhnya mempunyai 4 ciri. Kebahagiaan akhirat atau kebahagiaan yang ingin kita tuju, kebahagiaan dunia yang kita dapat, tapi tujuannya adalah kebahagiaan akhirat. Kenapa tujuannya kebahagiaan akhirat? Karena kebahagiaan di akhirat seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Jadi tidak ada akhir kebahagiaan di sana. Di sana ada suka tanpa ada duka. Di sana ada ilmu tanpa ada kebodohan. Di sana ada kecukupan tanpa ada kekurangan, bahkan tidak memerlukan apalagi yang untuk memenuhi kepuasannya. Jamaah rahimakumullah, jadi ringkasan tentang konsep kebahagiaan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali ini mengingatkan kita untuk memperhatikan tujuan hidup kita. Boleh kita bertujuan bahagia di dunia, tapi niatkan untuk kebahagiaan yang lebih sempurna dan lebih kekal lagi, yaitu kebahagiaan di akhirat. Jamaah rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan tentang konsep singkat kebahagiaan yang ditulis oleh Imam Ghazali ini memberikan peringatan kepada kita untuk kembali memulai kehidupan, niat untuk selalu progres dalam beribadah. Semakin tambah umur, tentu kita juga berusaha semakin ada peningkatan dalam ibadah.
Tentu itu mudah bagi kita untuk mengukurnya. Tahun lalu apakah saya sama dengan tahun ini dalam hal ibadah? Kalau sama berarti belum ada peningkatan. Tapi seharusnya karena semakin bertambahnya umur, sebaiknya tingkat atau level ibadah kita juga ditingkatkan. Baik jamaah salat zuhur Masjid UI rahimakumullah, demikianlah, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga jamaah sekalian. Allahumma hadana Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.